Sarul Aprilia Mayori dari kelas 10 1. Saya Erina Faisa dari kelas 11 absen 10. Erina, jadi hari ini kita mau ngapain nih Erina? Kita ini bakal bikin vlog tentang apa coba? Tebak. Ya betul, tentang kerajaan Demak. Stay tune. Cip. Apa sih kerajaan Demak tuh di mana? Tahu dong, kerajaan Demak itu terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak di Jawa Tengah. Oh iya, kalian juga tahu nggak sih raja pendirinya kerajaan Demak itu siapa? Iya betul, Raden Patah. Raden Patah itu anak dari Raja Majapahit Brawijaya kelima dan seorang putri dari Cina yang masuk Islam. Kita lihat yuk keadaan Demak sekarang. Kira. Give me a run for money. There was nobody, no one that run me. So give me a run for my money. Split by me, feeling lovely. Living lovely. Just I wanna be with you. 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 Me just love. If I didn't ride blade on her, would you still? If I'm in my mind, and where would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Kamu tahu nggak sih raja-raja yang memimpin kerajaan Demak hingga masa kejayaannya? Tahu dong Erina, pasti Raden Patah sama Adipati Unus kan? Benar sekali, tapi habis itu masih ada raja-raja yang meneruskan kepemimpinan kerajaan Demak. Memang siapa? Yang ketiga itu ada namanya Sultan Trenggana. Nah, lalu dilanjut oleh raja yang keempat namanya Sunan Prawata. Lalu yang terakhir, kerajaan Demak dipimpin oleh Arya Penangsang. Oh begitu Erina. Oke deh. Sip lagi. Kalian tahu nggak sih masa kejayaan kerajaan Demak? Kalau belum tahu, simak Erina yuk. Jadi, masa kejayaan kerajaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono ini merupakan putra dari Raden Patah yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Demak. Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Dia juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Nah, setelah itu, di masa kejayaan Demak juga ada salah satu panglima perang yang terkenal dari Demak, yaitu Fatahillah yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Nah, dari kelanjutan yang Erina bilang, ini masih ada kelanjutannya. Simak yuk. Sultan Trenggono juga membangun beberapa masjid dan menara sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam. Salah satunya, masjid yang dibangunnya adalah Masjid Agung Demak yang memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap bertingkat. Masjid ini juga menyimpan beberapa benda bersejarah seperti mimbar kayu yang dipercaya dibuat oleh Sunan Kalijaga, yaitu salah satu wali Songo. Wah, banyak banget ya sejarahnya. Iya, banyak sekali. Tahu nggak sih masa kemundurannya Raja Demak itu? Yaitu kemunduran dan keruntuhannya kerajaan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 Masehi. Ia tewas dalam sebuah pertempuran melawan kerajaan Blambangan di Panurukan, Situbondo. Setelah kematian Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya dan para adipati lainnya. Sunan Prawoto, putra Sunan Trenggono, naik tahta sebagai Raja Demak berikutnya. Namun, ia dibunuh oleh Arya Penangsang, putra dari Pangeran Surwiyoto atau Pangeran Sekar, yang merupakan saingannya dalam perebutan tahta. Arya Penangsang kemudian menjadi Raja Demak selanjutnya. Lalu selanjutnya, Arya Penangsang juga menghadapi perlawanan dari Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, Adipati Jepara yang merupakan saudara ipar Sultan Trenggono. Pangeran Hadiri berhasil mempertahankan Jepara dari serangan Arya Penangsang dan mendirikan kerajaan Kalinyamat yang mandiri dari Demak. Arya Penangsang akhirnya tewas pada tahun 1554 Masehi oleh Ki Ageng Permanaan bawahan dari Pangeran Hadiwijaya atau Jakatinggiang, Adipati Pajang. Ki Ageng Pemanahan menusuk Arya Penangsang dengan keris Kia Setan Kober yang merupakan milik Arya Penangsang sendiri. Dengan kematian Arya Penangsang, kerajaan Demak runtuh dan
digantikan oleh Kerajaan Pajang sebagai kerajaan Islam terkuat di Jawa. 2. Dengan runtuhnya Kerajaan Demak, kerajaan ini meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menjadi bukti bahwa adanya Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Soko Total. Yang kedua, Masjid Agung Demak yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota. Diperkirakan masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Dan yang ketiga ada Pawastren. Pawastren merupakan tempat wudhu untuk jamaah perempuan. Lalu yang terakhir ada Makam Kalijaga. Sekian dari kita. Gimana ya? Terima Sekian. Dadah. Dadah. Makasih.